Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah, para pemirsa Wasal TV, Puldapi TV dan yang lainnya di mana saja berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmat-Nya yang tidak terbatas, sehingga pada pagi ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa melanjutkan kajian kita setelah pada 3 pertemuan yang lalu kita membahas tentang di antara karakteristik agama Islam, di antara ciri-ciri khusus atau keistimewaan agama Islam untuk lebih memantapkan, untuk lebih menguatkan keyakinan kita terhadap kebenaran al-Islam, terhadap penjelasan dari Allah Azza wa Jalla bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan pada saat ini kita akan berusaha untuk mengkaji tentang kiat-kiat agar istiqomah di atas Islam. Ya. Apa yang dimaksud dengan istiqomah tersebut? Istiqomah secara bahasa itu bisa diartikan konsisten atau tegak lurus. Nah, adapun menurut istilah atau secara penjelasan dari para ulama salaf, ya, terutama para sahabat. Ya, ada beberapa yang menjelaskan, diantaranya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid. Di antara yang satu dengan yang lainnya saling berbeda tetapi tidak saling bertentangan, namun saling mendukung, saling kuat menguatkan. Di kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi disebutkan bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid. Kemudian sahabat yang lainnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan, serta tidak boleh menipu, ya. Kata beliau, tidak boleh menipu
sebagaimana tipuan musang. Ya. Kemudian sahabat yang mulia yang lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang masih dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Beliau mengatakan istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang istiqomah itu adalah orang yang ikhlas amalnya, semata-mata tidak ada motivasi lain kecuali ingin mendapatkan ridho, ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kemudian menurut ulama tabi'in terkemuka di antaranya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang mengaku bertemu lebih dengan 70 orang sahabat, dibesarkan di pangkuan Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau mengatakan bahwa istiqomah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Di istiqomah adalah melakukan ketaatan, ya, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi kemaksiatan, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang haram dimakan, yang haram diminum, yang haram dikerjakan, yang haram dilihat, yang haram diperlihatkan, yang haram didengar, dan lain sebagainya. Kemudian ulama salaf yang lainnya, yaitu Mujahid rahimahullahu taala, mengatakan bahwa istiqomah adalah komitmen terhadap syahadat tauhid, ya, terhadap kesaksian kebenaran tauhid, dan itu terus-menerus sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai mati. Kemudian ulama yang hidup di abad ke-7, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata mereka beristiqomah dalam mencintai dan beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat kiri dan kanan. Istiqomah itu dalam istiqomah dalam mencintai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat kiri dan kanan. Jadi tanpa memperhatikan omongan atau pendapat orang, tapi dia konsisten di atas kebenaran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti kisah Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim itu kan seorang yang bijak, yang ya di depan kita ada Luqmanul Hakim. Seorang yang bijak, yang Allah beri hikmah dalam Al-Quran, yang juga dijadikan rujukan dalam pendidikan itu, ya karena beliau dalam pilar-pilar pendidikannya itu ada pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, dan pendidikan tentang dakwah. Itu 4 pilar pendidikan yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Ya. Jadi pertama tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang akhlak, kemudian tentang dakwah. Nah, pernah dalam satu kisah Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya pentingnya istiqomah, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tidak melihat
opini kalau sekarang ini. Kebanyakan orang yang viral, ya sebab kata beliau kalau kita mengikuti maunya orang itu macam-macam, beda-beda. Maka beliau mengajarkan kepada anaknya, coba kita pergi keluarkan keledai. Ya, keledai itu ya keledai. Di sini tidak ada keledai. Ya, kuda tetapi kuda mini. Gitu. Ya, kalau di Timur Tengah itu banyak. Kalau di kita mungkin sepeda motor lah. Ya, jadi dikeluarkanlah keledai itu, kemudian kata bapaknya, kata Luqmanul Hakim, sekarang bapak yang naik, kamu yang nuntun. Jadi Luqmanul Hakim naik, anaknya nuntun. Lewat ke kerumunan orang, mulai ada komen di situ. Wah, ini orang tua gak tahu diri gitu. Masa dia enak-enak duduk di atas keledai sementara anak-anaknya disuruh nuntun. Nah, udah dengar apa komentar orang tadi? Iya, kata anaknya. Sekarang gantian. Kamu yang naik, bapak yang nuntun. Bapaknya turun, anaknya naik. Lewat lagi kerumunan orang, ada yang komen lagi. Oh, ini anak kurang ajar, gak punya adab, gak punya akhlak. Masa bapaknya sudah tua begitu disuruh nuntun? Panas lagi gitu. Dia enak-enak duduk di atas keledai. Terus tanya, udah kedengaran? Ya, sama gak dengan yang tadi? Beda. Nah, kalau begitu kita naiki berdua. Ya, akhirnya dinaiki berdua, bapaknya dan anaknya naik lewat ke kerumunan orang. Ada komen juga. Ya. Wah, ini manusia ini tidak punya pri kebinatangan. Masa hewan yang kecil dinaiki berdua? Ya kira-kira aja keledai sekecil ini dinaiki berdua. Kemudian kata bapaknya, beda lagi kan? Ya. Dan kalau begitu kita tuntun aja, jangan dinaiki. Ya, dua-duanya turun, kemudian keledai dituntun berdua. Lewat ke kerumunan orang, sama juga. Nah, ini nih contoh orang yang tidak bersyukur. Allah sediakan kendaraan. Ya, panas terik begini bukannya dinaiki malah dituntun gitu. Jadi bapaknya yang naik salah, anaknya yang naik salah, dinaiki berdua salah, dituntun berdua juga salah. Tinggal yang kelima, kalau gitu kita gotong aja. Kita ikat keledainya, kita gotong gitu. Apalagi lebih dicaci maki lagi orang. Nah, itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa istiqamah itu jangan melirik ke kanan dan ke kiri, konsisten di atas kebenaran. Ya, makanya pantas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu mohon ditunjukkan ke jalan yang benar. Sehari semalam paling tidak 17 kali. Ya, kalau kita sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat malam dan lain sebagainya itu insya Allah lebih dari 40 kali. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Para jamaah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa kita sekarang perlu membahas tentang istiqomah? Karena diantaranya adalah fenomena apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menggejala. Beliau pemimpin umat di masanya dan juga umat sesudahnya sampai hari kiamat. Jadi kita orang-orang Islam ini tidak akan kehilangan pemimpin. Siapa pemimpin kita? Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Ya, itu nanti bisa dilihat dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 55.
Jadi itu bisa diingat triple five. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu ila akhiril ayah. Bahwasanya pemimpin kalian, pelindung kalian itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak akan kehilangan pemimpin, walaupun mungkin secara formal pemimpin di masyarakat ya mungkin kita tidak memilikinya, tetapi Allah dan Rasul akan tetap menjadi pemimpin. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata beliau, bersegeralah melakukan amalan salih sebelum datang fitnah, datang musibah. Jadi kalau bicara amal salih itu harus segera, badiru, segera. Kalau dalam Al-Quran di surat 3 ayat 30 ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah, jangan santai-santai. Ya, waktu kita ini singkat. Nanti kalau sudah tua baru merasa ternyata umur entah berapa tahun lagi, entah berapa waktu lagi, entah berapa hari lagi, tapi kerjaan masih banyak. Peluang untuk berbuat baik itu masih banyak. Makanya kata beliau, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah. Nah, fitnah ini sudah menggejala. Sebelum datang musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang seperti itu. Kemarin mengatakan haram, sekarang halal. Ya, bahkan saya sering sekarang ini mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, kok Ustaz kenapa ada vaksin yang di situ ada unsur babi, kemudian Majelis Ulama menghalalkannya gitu. Ya Allah alam. Ya, saya ingat ucapan salah seorang ketua Majelis Ulama dulu yang apa namanya yang masih istiqomah, Kiai Haji Hasan Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Majelis Ulama itu yang ulama itu majelisnya gitu. Yang ulama itu majelisnya. Sementara anggotanya wallahu alam. Ya, itu apa namanya? Mungkin ada kebenarannya. Ada orang yang mengaku sebagai pimpinan kelompok dai, kelompok mubalig. Tapi ketika ceramah di gereja memuji-muji Kristen, kemudian menjelek-jelekan Islam. Ketika ketemu dengan orang-orang Hindu di Bali, ngaku bahwa dia juga orang Hindu. Ya padahal urusan agama itu lakum dinukum waliyadin. Ya, seorang muslim yang baik tidak boleh menghalangi orang yang punya pilihan lain. Ya, tetapi kalau sudah memilih Islam harus istiqomah, harus konsisten. Ya, harus dibuktikan bahwa loyalitas dia hanya kepada Islam. Bahwa kebenaran itu hanya apa yang ada di dalam Islam.
Ya, siapa yang mengajarkan begitu? Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Abi Amr ya konon Abu Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan, jadi dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, apa yang dia katakan, ya Rasulullah, qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah tsumastaqim. Jadi aku bertanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi mengenainya kepada seorang pun selainmu. Coba tolong sampaikan kepadaku tentang Islam yang aku sudah merasa cukup dengan jawaban ini, sehingga aku tidak perlu mencari orang lain untuk bertanya. Qala, beliau bersabda, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Ya, tegak lurus, konsisten, tetap ada di atas Islam, ya. Dan meyakini bahwa itu adalah sesuatu sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an di surat Fusilat ayat 30. Surat Fusilat ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, mereka tegak lurus, mereka konsisten, ya. Maka malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan, sambil membisikkan, alla takhafu, jangan kamu merasa takut, wala tahzanu, dan jangan merasa sedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh sorga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi nanti kata para ulama ahli tafsir, malaikat akan turun, akan memberikan bisikan yang menenangkan di 3 keadaan. Satu, ketika dibangkitkan di kubur nanti. Jadi kan kita sekarang ada di atas bumi, besok lusa insya Allah, ya, entah kapan, pasti bumi ini akan menjadi atap rumah kita. Ya, manusia akan dikubur. Dan setelah dikubur, yang ngubur masih di situ, ya, yang ngubur masih di situ, belum pada pulang. Ya, dalam hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengubur jenazah. Kata beliau, kana Rasulullah SAW idzan sarafa min dafnil mayyit waqafa alaih summa qala. Adalah Rasulullah SAW apabila bangkit, apabila selesai dari mengubur jenazah, beliau berdiri kemudian bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'ana yus'alu. Mohonkan ampunan kepada saudaramu ini. Jadi kalau kita dengar ada berita kematian, yang pertama kali kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosanya dulu.
Was'alu lahu tasbita, kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketegaran, at-tasbit. Ya. Fa innahul ana yus'alu, karena dia sekarang ditanya. Jadi yang ngubur masih di situ, dua malaikat, siapa? Munkar dan Nakir datang. Makhluk yang baru kita ketemu, tidak pernah ketemu, hanya berita aja, itu pun bagi orang yang tahu. Datang, kemudian tiba-tiba bertanya. Apa yang ditanya? 3 hal. Pertama tentang Tuhan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kemudian yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Kemudian yang ketiga, madinuka? Apa agamamu? Ini semua orang akan ditanya. Ya. Makanya kan dalam hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari, ada orang yang ketika ditanya, ma ilmuka bihadzal rajuli, didatangkan Nabi Muhammad SAW, kemudian ditanya, apa pengetahuanmu terhadap laki-laki ini? Orang beriman berkata, ini adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang membawa kebenaran. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Nam sholihan, tidurlah dengan nyenyak. Tapi orang yang tidak beriman, dia mengatakan, saya dengar katanya gitu. Nah, itu orang yang di situ aja udah mulai mau minta tolong kepada siapa? Mau cari pengacara sehebat apa? Di situ nggak ada lawyer, nggak bawa duit, ya. Pakaiannya aja nggak pakai kantong. Nah, bagi orang yang istiqomah, malaikat berbisik, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan bersedih, bergembiralah. Bergembiralah kamu dengan memperoleh, atau kamu akan masuk surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Udah tidur. Yang namanya tidur itu selama apapun itu akan terasa sebentar. Ashabul Kahfi, pemuda yang tidur di gua Kahfi berapa ratus tahun. Ketika ditanya berapa lama kamu tidur, ada yang mengatakan setengah hari, ada yang mengatakan sehari. Tapi kalau yang tidak bisa tidur, antum merasakan ketika sakit, ketika gelisah, ketika galau, itu tidak bisa tidur. Rasanya semalam itu sekian tahun. Nah, di kuburan juga sama seperti itu. Ya, kalau di sini masih bisa minum obat tidur, sekarang mau minum apa? Nah, bagi yang tidur dibangunkan lagi nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua, yaumul ba'ats. Di setelah pergantian jagat raya ini, yaitu hari kiamat, kemudian bumi menjadi rata, manusia sudah menjadi tanah, yang tersisa tinggal tulang ekornya. Kalau sekarang masih banyak jenazah yang masih utuh, banyak. Ya, seperti para mujahid, para ulama, para nabi, itu tidak dimakan tanah. Ya, daging ulama itu pahit. Ya, banyak yang masih utuh. Nah, nanti sudah jadi tanah. Jadi tanah menunggu lagi tiupan sangkakala yang kedua, yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Tambah kaget lagi. Bagi orang yang istiqomah, malaikat berbisik lagi, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah akan surga yang Allah janjikan kepadamu. Udah bangkit dalam keadaan telanjang, digiring ke padang mahsyar, ya. Kemudian di situ nanti ada hisab,
kaget lagi. Berbisik lagi, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi itu adalah diantara hikmah kenapa mesti atau harus istiqomah, harus konsisten di atas kebenaran, ya. Ya, jangan pelin-pelan. Apa pelin-pelan itu? Tahu nggak pelin-pelan? Pelintat-pelintut. Apa namanya, tidak konsisten, ya. Ya, makanya kata beliau juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya berlaku sederhanalah dan beristiqomahlah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dengan amalannya. Mereka bertanya, dan juga Anda ya Rasulullah, beliau bersabda, dan juga aku. Tidak selamat juga, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku dengan rahmat dan anugerahnya. Jadi seseorang tidak masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga karena amalnya. Jadi amal kita itu gak ada artinya apa-apa bila dibandingkan dengan balasan Allah Azza wa Jalla. Coba antum sekarang duduk di majelis ilmu, duduk zikir kepada Allah dari subuh sampai terbit matahari, pahalanya apa? Kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh yang sempurna. Ongkos naik haji berapa? Ya. Ongkos naik haji reguler itu kurang lebih 30 juta. Haji plus, haji fulus itu haji khusus. Ya, dalam keadaan normal saja itu umpamanya $12.000 aja rata-rata, yang paling paket yang paling murah. Berapa tuh? Hampir 150 juta. Dalam keadaan pandemi wallahu alam. Ya, yang jelas tentu tiket pesawat naik karena penumpangnya hanya 50%. Ongkos di sana juga mobil naik. Kemudian juga ongkos sewa tenda di Mina juga naik. Yang asalnya dalam keadaan normal satu kemah diisi oleh 25 orang, sekarang hanya 5 orang. Berapa ratus juta itu? Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Atau mau jadi konglomerat, gampang. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Konglomerat mana yang punya dunia dengan seisinya? Jadi makanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar. Amal manusia itu tidak ada artinya apa-apa. Makanya seseorang masuk surga, sabda Rasulullah SAW, bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kembali bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala juga akan diperoleh oleh seseorang kalau dia beramal soleh. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, sebesar-besar karomah, sebesar-besar kemuliaan adalah orang yang tetap berada di atas istiqomah. Sekarang mungkin faktor-faktor apa saja yang melahirkan istiqomah? Ya. Artinya kiat-kiat apa agar kita menjadi orang yang
istiqomah. Di antara yang pertama, beramal dan melakukan optimalisasi. Jadi beramal itu jangan asal-asalan. Serius. Ngaji itu serius. Cari ilmu itu serius, bukan sambil nyender dipijitin. Ya, kayak orang mau mati. Ya. Harus serius, mujahadah, baru Allah akan beri. Kalau ente tidak serius tidak akan dapat. Catat itu. Kamu jangan menyesal nanti. Ya, makanya beramal dan melakukan optimalisasi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat 78 yang tadi dibaca oleh siapa tadi? Imam kita Abdul Hafid itu dibacakan di surat Al-Hajj ayat yang terakhir itu. Ayat yang penghabisan. Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan di ayat yang paling akhir, wajahidu fillah haqqa jihadih, ya. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya, jihad yang sebenarnya, jihad itu jangan main-main. Dan juga saya sering katakan bahwa kalau kita dengar jihad, jangan lantas orientasi berpikir kita itu hanya kepada perang, angkat senjata. Bukan. Banyak lapangan jihad itu. Taklim pun, menuntut ilmu pun termasuk jihad. Apalagi kita hidup di negara yang liberal, negara yang terbuka untuk pendapat apapun, untuk pemikiran apapun. Ya, mau sesat, mau benar, di sini masuk. Entah berapa ribu aliran sesat di negara ini dan semuanya ada pengikutnya. Ya. Makanya di sini harus sungguh-sungguh. Dalam yang pertama kali jihad taklim. Ya, karena kita ini sedang dihadapkan kepada fitnah yang besar. Ada dua fitnah itu. Yang pertama fitnah syubhat, kerancuan, remang-remang, ya, samar, sehingga banyak orang yang tidak tahu mana benar dan mana salah, mana hak dan mana batil. Dan terapinya adalah dia harus tahu ilmu. Tanpa tahu ilmu kalian akan terjebak, akan terperosok ke dalam kesesatan. Dan celakanya lagi orang yang sesat itu tidak merasa sesat, merasa paling benar. Coba nanti antum baca kembali dalam Al-Quran di surat Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Inkah kami jelaskan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalnya? Bil akhsarin, husrin rugi, akhsar sim tabdil ya, superlatif, paling rugi, lebih rugi, bangkrut, pailit, beramal tapi rugi. Siapa itu? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, wahum yahsabun, dan mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka punya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang baik. Kalau di surat Al-Juhruf itu disebutkan setelah dia berpaling dari kebenaran, dirangkul oleh setan, kemudian disesatkan, celakanya apa? Wahum yahsabun annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwasanya mereka itu mendapatkan petunjuk. Agar tidak terjebak ke situ, yang pertama kali agar kita istiqomah harus tetap mengoptimalisasikan amalan dan iman kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum
wa takunu syuhada 'alan nas fa aqimus salat wa atuz zakat wa tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi dalam ayat ini disebutkan dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nama kepada kita itu muslimin. Ya. Muslimin. Makanya ada orang yang mengklaim saya salafiyin, saya tabligiyin, saya harokiyin. Ya mungkin kalau menjelaskan tentang karakteristik mereka tidak apa-apa, tetapi nama yang terbaik yang Allah berikan kepada kita adalah huwa sammakumul muslimin. Dia Allah telah memberikan nama kepada kalian muslimin dari dulu sampai juga sekarang. Ya. Ya, jadi dan begitu pula dalam Al-Quran itu, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Jadi kita ini bukan hanya ngaku Islam, tapi harus jadi syuhada 'alan nas, harus menjadi representasi Islam. Jadi kalau mau lihat Islam itu lihat kita gitu. Ya, wa qulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, saksikanlah bahwa Islam itu saya gitu. Ya. Fa aqimus salat, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, wa tasimu billah huwa maulakum. Ya. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah dan Allah adalah pelindungmu. Ya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi itu yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus seseorang lakukan agar menjadi orang yang selalu beriman kepada agar tetap di dalam istiqomah, agar tetap konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sederhana antara tindakan melampaui batas dan menyia-nyiakan. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan ayat 67. Surat Al-Furqan ayat 67, surat yang ke-25 ayat berapa tadi? Ayat ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi tidak jor-joran, tapi juga tidak menahan hartanya. Jadi itu yang kedua, kiat agar istiqomah yang kedua. Yang pertama beramal dan melakukan optimalisasi, yang kedua sederhana antara tindakan melampaui batas dan menyia-nyiakan, yang ketiga tidak takalluf, tidak memaksakan diri. Ya, karena Islam ini harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, tidak bersandar kepada kebanyakan orang, tetapi berpegang kepada dalil yang benar. Seperti tadi kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya. Jadi itu poin yang keempat. Pertama tadi beramal, melakukan optimalisasi. Yang kedua, sederhana antara tindakan yang melampaui batas dan menyia-nyiakan. Yang ketiga,
tidak memaksakan diri, tidak takalluf. Ya. Yang keempat, tidak bersandar pada kebanyakan orang. Ya. Jangan kalau bicara masalah kebenaran itu, wah orang banyak juga begitu. Kalau mau ngikutin orang banyak, itu pasti sesat. Ya, orang banyak itu, kebanyakan orang itu tidak tahu Islam. Yang tahu Islam itu hanya sedikit. Coba nanti antum lihat kembali di surat 30 ayat 30. Ya. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu Islam yang benar itu kayak apa gitu. Jadi yang tahu Islam itu hanya sedikit. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalaupun kita termasuk orang yang tidak tahu, tapi kita termasuk orang yang mau tahu. Ya. Yang celaka itu sudah tidak tahu, gak mau tahu. Biasanya apa? Sok tahu. Dikasih tahu gak mau, kasih apa? Tempe. Ada orang yang seperti itu. Jadi jangan kalau mau istiqomah jangan ikut-ikutan orang banyak. Coba nanti antum baca kembali firman Allah di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini Allah yang beritahu kepada kita. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi, coba di bumi ini yang beriman dengan yang kafir banyakkan mana? Yang taat dengan yang maksiat banyakkan mana? Banyakkan yang maksiat. Makanya Allah mengatakan yudilluka an sabilillah, pasti mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna. Ya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Masa iya orang banyak salah? Masa iya kiai salah? Masa iya profesor salah? Dan seterusnya gitu. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara poin agar kita istiqomah. Yang keempat, yang kelima ikhlas. Ikhlas. Ya, ikhlas. Segala satu itu ikhlas. Kalau orang ikhlas itu enak. Tidak ada pamrih. Dapat uang, alhamdulillah. Tidak dapat uang, sabar. Ya. Saya ingat dulu punya teman, orang alim, orang soleh. Ya, sampai saya itu pindah rumah di Jakarta itu, mendekati beliau. Karena saya tahu dia orang yang soleh, orang yang alim. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, pas saya mau pindah ke situ beliau meninggal. Saya tahu dia sejak masih muda. Dulu saya suka suruh naik sepeda. Tapi Masya Allah dia kuliah di Timur Tengah, kemudian pulang. Akhlaknya itu luar biasa gitu. Saya ingat kita sama-sama bekerja di satu lembaga. Kata beliau, udahlah kita bekerja di sini. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita di luar sini gitu. Di luar sini gitu. Itu enak. Saya dengar di sini di lingkungan kita itu ada orang di sini dapat
rezeki nomplok, ada harta karun. Dia bilang, saya tanya kemarin saya tanya sini, antum kok gak bilang-bilang gitu. Iya Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata dengan kerja ikhlas ini enak. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin di sini orangnya ada nih. Jadi dia tuh baru saja tertipu. Udah kasihan deh, jual rumah mau beli lagi ternyata proyek palsu gitu. Tapi dia berusaha terus sabar ikhlas bekerja di sini. Tiba-tiba Allah ganti. Malah nawarin sama saya kemarin, Ustaz tuh ada tanah 5.000 meter. Kalau mau dibangun pesantren silahkan. Ya, itu ikhlas itu Masya Allah. Dan kita tidak diperintahkan untuk beramal apapun termasuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan mereka tidak diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya. Dalam melaksanakan agamanya. Ikhlas itu Masya Allah. Saya punya juga di pesantren sana di Jakarta, saya punya pesantren juga. Ada pesantren juga yang diamanahkan ke saya. Sekarang sudah sedang membangun masjid, udah hampir selesai. Teman-teman minta namanya Ustadz, namanya ada nama Ustadz di situ gitu. Saya bilang nggak apa-apa, silakan saja. Mudah-mudahan banyak orang yang mendoakan. Diberi nama Masjid Hayatul Islam. Itu ada teman masih sampai sekarang masih kontraktor, ya sana kemari kontrak, ya mungkin lagi nonton nih, barakallahu fik. Istrinya ngajar di PAUD, tiba-tiba datang, Ustaz, ini saya punya ada warisan ini, di mana di Jambi, ahli warisnya hanya 2, dia dan adiknya perempuan. Tapi saya mau serahkan aja untuk kepentingan fisabilillah. Saya bilang, berapa nominalnya? Itu minimal kalau dijual bisa 5M. Saya katakan kalau bisa antum urus, bagi waris dulu. Kalau nanti antum mau infakan, mau wakafkan nggak apa-apa. Tapi antum juga punya tanggung jawab ini. Antum punya anak, punya istri, harus diberikan rumah dan sebagainya. Saya bilang urus, jangan dibiarkan. Dan sudah ada yang mau beli karena orang kaya. Itu ikhlas itu enak. Gitu. Kalau dapat bersyukur, kalau tidak dia sabar, masih optimis nanti di akhirat akan dia mendapatkan yang lebih baik. Kemudian kiat istiqomah yang ke-6, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Islam dengan sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Untuk itulah ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala mendengar ada orang yang berdoa. Berdoa itu mengungkapkan rasa syukurnya, dia mengatakan alhamdulillahillazi hadana alal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita ada di atas Islam. Kata beliau, alal Islam was sunnah. Di atas Islam dan di atas sunnah. Kenapa? Sebab banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak berjalan di atas sunnah, lantas terjebak di dalam kesesatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran masa depan sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,
man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Siapa di antara kalian yang masih hidup sesudahku, maka dia pasti akan melihat perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang lurus. Ya, dalam redaksi lain disebutkan tamassaku biha, pegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan gigi gerahamu. Dan hati-hatilah akan perkara-perkara yang baru, ya. Karena setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Itu diantara kiat-kiat, ya, dan tentu saja juga adalah berdoa, ya. Berdoa. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sering adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas kebenaran. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa buah daripada istiqomah itu? Natijah atau buah dari istiqomah itu diantaranya adalah akan melahirkan keberanian, syaja'ah. Ya, orang yang istiqomah itu berani, tidak takut, tidak pengecut, ya, tidak lebay, gitu. Kemudian orang istiqomah itu itmi'nan, tenang, tidak pernah stres. Ya. Kemudian yang ketiga tafaul, optimis. Ya, tidak kata anak-anak sekarang ini madesu, apa itu, masa depan suram, gak ada, optimis lah, ya, bahwa rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala selama kita istiqomah, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebelum diakhiri ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendengar hadis tidak ada sholat bagi laki-laki bila mendengar azan tidak sholat berjamaah di masjid. Apakah hadisnya sahih? Ya. Jadi sabda Rasulullah SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat seorang laki-laki yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ya, sampai-sampai juga kalau kita mau bepergian kemudian terdengar azan, itu tunda dulu, sholat dulu berjamaah di situ baru pergi. Di zaman para sahabat dulu ada yang memaksakan gitu. Ada yang mengatakan pas sudah azan dia pergi, dikasih tahu sama ulama, kamu jangan pergi, Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau terdengar adzan tidak ada sholat kecuali di masjid itu, segera sholat dulu baru pergi. Dia bilang enggak, saya ada janji dengan si fulan di sana. Dia pergi, ya ternyata unta yang dia kendarai itu jatuh dan tulang pinggul dia itu patah. Ya banyak contoh-contoh yang lainnya itu. Jadi jangan menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hadis tersebut di antara dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid kecuali kalau ada uzur. Ya, la sholata di jaril masjid illa fil masjid illa min udrin. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid itu, kecuali ada uzur. Uzur itu apa? Umpamanya tiba-tiba mules mau ke belakang atau hujan besar. Ya, kalau hujan besar itu malah
Antum kalau azan tambahkan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Ya bahkan kalau umpamanya salat maghrib hujan, itu isya bisa dijama. Bisa dijama. Ini juga diantaranya agar selalu salat berjamaah di masjid. Ya. Kalau yang orang yang tinggal di luar komplek masjid, kalau tinggal di komplek masjid tidak, lebih baik di masjid. Pertanyaan yang berikutnya, kedudukan orang yang berilmu derajatnya lebih baik, lebih tinggi daripada orang yang beribadah. Ya. Kenapa? Karena ibadah pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berdasarkan ilmu. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang tanpa dasar ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya membuat satu bab yang berjudul Babul Ilmi Qoblal Qaul wal Amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Jadi orang yang beramal, orang beribadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Makanya di sini orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Itu juga sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat sebagian dari antara kamu, orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bagaimana kedudukan orang yang berilmu tidak mengamalkannya? Ini lebih parah lagi. Di sabda Rasulullah, celakalah, binasalah orang yang tidak mau menuntut ilmu, dan binasalah orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan nanti yang akan ditanya di akhirat nanti itu kan tentang pengawalan ilmu. Di sabda Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Dua kaki anak Adam itu nanti tidak akan bisa bergerak sampai mempertanggungjawabkan 4 hal. Pertama, an umrihi, tentang umurnya. Fi ma'abnahu, umurnya itu dipakai apa? Dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa'an syababihi fi ma'ablahu, tentang masa mudanya. Dilewati untuk apa? Yang ketiga, wa'an ilmihi fa bima amila bihi, dan tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan ilmu tersebut. Orang yang berilmu tidak mengamalkannya itu akan mengundang murka Allah. Dalam Al-Quran di surat As-Saff disebutkan kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbicara tetapi tidak melaksanakannya. Makanya yang ditanya itu nanti tentang pengamalannya. Wa an ilmihi fa bima amila bihi. Kemudian yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dihabiskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi ada pertanyaan apa pentingnya istiqomah di dalam Islam. Ya, tadi diantaranya adalah tentu saja agar kita tetap konsisten, tidak terombang-ambing, ya, punya punya sikap yang benar. Kemudian yang kedua tadi punya keberanian. Kemudian yang ketiga, sekalipun orang melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita, yang bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, orang yang istiqomah itu akan tetap tenang, tidak terganggu, tidak terbawa oleh arus. Ya, seperti bahwanya sekarang lagi rame, ada Islam liberal, ada Islam moderat,
ada Islam Nusantara dan lain sebagainya, biarin aja. Emang gua pikirin. Yang benar itu hanya satu, Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tahu ilmunya gitu. Kemudian yang berikutnya diantaranya, kenapa kita mesti istiqomah? Agar kita optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dulu yang bisa kita kaji pada pagi ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.